Lahir-lahir ayahku Tom Cruise, lahir-lahir ayahku Mansur. Ungkapan seperti ini pernah menjadi candaan yang populer. Di dalamnya tersimpan rasa iri terhadap orang-orang yang sejak lahir telah menerima wajah rupawan, kekayaan, atau kedudukan tanpa usaha apapun. Namun di sisi lain, dalam drama Henry keempat karya William Shakespeare terdapat ungkapan terkenal. Barang siapa mengenakan mahkota harus menanggung belannya. Artinya, sekalipun seseorang lahir sebagai pangeran atau bangsawan, ada tanggung jawab yang harus dipikul bersama otoritas itu. Demikian pula, menjadi anak Allah adalah anugerah semata, bukan hasil usaha manusia. Namun, hidup sebagai anak Allah dan menggunakan otoritas yang diberikannya adalah tanggung jawab iman yang harus dijalani. Ketika Yesus kembali dari daerah Gerasa dan tiba di Kapernaum, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ia memohon dengan sungguh-sungguh agar Yesus datang dan menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sekarat. Pada saat yang sama, di tengah kelumaan orang banyak, ada seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahannya. Ia percaya bahwa jika ia hanya dapat menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Ketika ia menjamahnya, penyakitnya pun langsung berhenti. Yesus mengetahui bahwa ada kuasa keluar dari dirinya, lalu mencari siapa yang telah menjamahnya dan berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itulah datang kabar bahwa anak perempuan Yairus telah meninggal. Namun Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu ia pergi ke rumah Yairus, masuk ke tempat anak itu dibalingkan dan berkata, "Talita kum," sehingga anak itu bangkit dan hidup kembali. Perikop hari ini memperlihatkan iman dua orang yang berbeda keadaan, tetapi memiliki sikap hati yang sama. Yairus, seorang pemimpin rumah ibadat, rela merendahkan diri di depan orang banyak dan datang kepada Yesus demi anaknya. Sementara perempuan yang sakit pendarahan itu, meskipun hidup dalam kenajisan dan rasa malu selama bertahun-tahun, berani mendekat kepada Yesus dengan keyakinan bahwa kuasanya sanggup menyembuhkan. Keduanya tidak berhenti pada pengakuan iman di dalam hati semata. Mereka melangkah maju, datang kepada Tuhan dan bertindak berdasarkan iman yang mereka milikinya. Iman sejati selalu membawa seseorang mendekat kepada Kristus dan bersandar kepadanya. Hari ini kita kembali diingatkan tentang hubungan antara iman dan anugerah. Ketika menghadapi penyakit, penderitaan, dan berbagai pergumulan hidup, orang percaya dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan keberanian iman, melampaui rasa takut, pandangan orang lain, dan keadaan sekitar. Namun, pada akhirnya, keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang baru tetaplah anugerah mutlak dari Allah. Perempuan itu diselamatkan bukan oleh sentuhannya semesta, melainkan oleh kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui imannya. Demikian pula, Yairus tidak dapat membangkitkan anaknya dengan kekuatannya sendiri. Ia hanya bisa percaya kepada Yesus yang berkuasa atas maut. Karena itu, sesudah menerima keselamatan sebagai anugerah,
kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang memakai otoritas iman, berjalan bersama Tuhan, bersandar pada kuasa-Nya, dan menyambut Yesus yang hadir dalam kehidupan kita setiap hari.